Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319010886 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Pertama, pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 1. Secara etimologis, di mana dia memiliki arti dapat dilihat dari dua segi, yaitu arti bahasa dan istilah atau terminologis. Tiap-tiap pengertian tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad, yaitu semua orang yang beragama Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Atau dengan kata lain, atau siapa yang mengaku Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah. Sedangkan secara terminologis, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 atau 18 November 1912 di Yogyakarta, yang merupakan gerakan Islam dakwah amar mungkar ma'ruf dan nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini diberi Muhammadiyah sebagai bentuk tafaul. Tafaul yaitu pengharapan yang baik yang dapat meniru segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kedua, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Ki Hajar Ahmad Dahlan sangat mendalami Al-Quran, baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas, dan mengkaji isinya. Sikap seperti ini pula yang dilakukan Ki Hajar Ahmad Dahlan ketika menatap surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaknya ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Yang kedua, faktor objektif. Ada dua faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor objektif yang bersifat internal dan faktor objektif yang bersifat eksternal, di mana yang pertama faktor objektif yang bersifat internal. Ada dua faktor objektif internal yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Nah, sedangkan faktor objektif yang bersifat eksternal, ada tiga faktor eksternal, yaitu semakin meningkatnya gerakan kristensiasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dari pembaharuan dalam dunia Islam. Yang ketiga, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang ini mengalami beberapa kali perubahan redaksional, susunan bahasa, dan istilah. Berikut ini saya akan jelaskan tentang sejarah perumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama, perumusan pertama. Pada waktu permulaan berdirinya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi SAW kepada semua penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Perumusan kedua, setelah Muhammadiyah meluas keluar daerah Yogyakarta dan berdiri beberapa cabang di beberapa tempat di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia, rumusannya disempurnakan menjadi yang pertama, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam sebagai sekutu-sekutunya. Perumusan ketiga,
Pada saat pemerintahan dan pendudukan fasis Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, segala macam dan bentuk pergerakan mendapat pengawasan yang sangat keras. Oleh karena itu, rumusan dan tujuan Muhammadiyah menjadi sesuai dengan kepercayaan untuk memberikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Dai Nippon dan memang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Perkumpulan ini yang pertama hendak menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntutannya. Yang kedua, hendak melakukan pekerjaan perbaikan umum. Serta yang ketiga, hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya. Kesemuanya itu ditunjukkan untuk berjaya mendidik masyarakat ramai. Perumusan keempat, setelah masa kemerdekaan dan muktamar Muhammadiyah yang ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah diubah, di mana rumusan keempat berbunyi, maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perumusan kelima, pada waktu Muktamar Muhammadiyah yang ke-34 di Yogyakarta, terjadi perubahan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Rumusan tersebut akhirnya menjadi rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang kelima, di mana yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perumusan keenam, Muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di Surakarta pada tahun 1985 tercatat sebagai muktamar yang sangat bersejarah karena menyangkut perubahan anggaran dasar Muhammadiyah, antara lain pada perumusan nama dan kedudukan, asas, maksud, dan tujuan persyarikatan. Pergantian tersebut karena adanya Undang-Undang Pokok Keormasan Nomor 8 Tahun 1985 yang menegaskan bahwa seluruh ormas harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, termasuk Muhammadiyah. Adanya perubahan tersebut, asas, maksud, dan tujuan Muhammadiyah dirubah menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumusan ke-7, Muktamar yang ke-44 di Jakarta pada tahun 2000, salah satu hasilnya adalah mengembalikan Islam sebagai asas persyarikatan. Perumusan asas Islam dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang diubah dalam muktamar tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam salah satu pasal. Api dimasukkan ke dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berasaskan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan perubahan ini adalah TAP MPR Republik Indonesia tahun 1998 nomor 18/MPR/1998 yang intinya bahwa Pancasila tidak harus dijadikan asas bagi lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun lembaga politik. Rumusan maksud dan tujuan ini tetap berbunyi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumusan ke-8, hasil muktamar terbaru ke-45 di Malang pada tahun 2005, rumusan maksud dan tujuan tercantum dalam anggaran dasar. Pada bab 3, maksud dan tujuan serta usaha pasal 6 yang berbunyi, maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya. Asas Muhammadiyah tercantum pada bab 2, identitas, asas, dan lambang pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi Muhammadiyah berasas Islam. Maksud dan tujuan Muhammadiyah yang telah dirumuskan dalam anggaran dasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan berarti membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong apalagi rubuh. Yang kedua, menjunjung tinggi berarti membawa atau menjunjung di atas segalanya, mengindahkan serta menghormatinya. Yang ketiga, agama Islam berarti agama Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan Nabi Muhammad, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, terwujud berarti menjadi suatu kenyataan akan adanya atau akan wujudnya. Yang kelima, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berarti masyarakat yang segala aspek kehidupannya telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis sahih. Yang keempat, amal usaha Muhammadiyah. Dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang sangat luas dan besar tersebut sama halnya amal usaha Muhammadiyah. Sedikit bicara dengan bekerja, tidak sekedar semboyan. Adapun buktikan hal tersebut adalah yang pertama, bidang keagamaan. Hal-hal yang dicapai Muhammadiyah dalam hal keagamaan yang pertama, Majelis Tarjih. Majelis Tarjih terbentuk pada tahun 1972 yang merupakan suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang bertugas memberikan fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum yang sangat bermanfaat bagi khalayak. Seperti yang pertama, tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, pedoman penentuan ibadah puasa di hari raya menggunakan perhitungan hisab atau astronomi sesuai dengan perkembangan ilmu modern. Yang ketiga, mushalah khusus bagi kaum wanita. Yang keempat, meluruskan arah kiblat yang ada pada masjid dan musala-musala yang ada di Indonesia sesuai dengan arah yang benar menurut garis lintang. Yang kelima, melaksanakan dan mensponsori zakat. Yang keenam, fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Yang kedua, Departemen Agama Republik Indonesia, di mana Muhammadiyah ikut berperan membentuk Departemen Agama Republik Indonesia. Tiga, tersusun matan dan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah telah berhasil membuat matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKHCM. Yang keempat, pedoman kesadaran dan kenikmatan beragama, beramal, serta berorganisasi dengan kesadaran tersebut. Tumbuh dan berkembang hasil-hasil nyata di berbagai wilayah, tanah wakaf dan infak bangunan. Yang kedua, bidang pendidikan. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah memadukan sekolah umum dan sistem pesantren dengan cara yang pertama, mendirikan sekolah umum dengan memasukkan ilmu-ilmu agama ke dalam. Yang kedua, mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Tiga, bidang kemasyarakatan. Usaha-usaha Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan yaitu pertama, mendirikan rumah sakit modern lengkap dengan fasilitas medis. Yang kedua, mendirikan panti asuhan baik untuk putra maupun untuk putri. Yang ketiga, mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku. Yang keempat, perusahaan dana hari tua. Yang kelima, membimbing dan memberi penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan ilahi. Keempat, bidang politik kenegaraan. Perjuangan bidang politik Muhammadiyah yang pertama, menentang terhadap kebijakan kolonial Belanda yang menetapkan pungutan pajak terhadap binatang kurban. Yang kedua, memperjuangkan agar urusan keagamaan di Indonesia dipegang oleh orang Islam di masa penjajahan Belanda. Yang ketiga, ikut mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia dan Partai Masyumi. Yang keempat, ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia. Yang kelima, menentang kebajikan Seikerei pada masa pendudukan penjajahan Jepang. Yang keenam, ikut aktif dalam keanggotaan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Yang ketujuh, sebagai ormas politik pada tahun 1966 atau 1967. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.